mendapatkan perlakuan kelas eksperimen dan kontrol ini mau saya berikan tesnya kemampuan berpikir kreatif. Untuk indikatornya ini sama dengan tes yang awal tadi, ada 3, saya ambil dari teorinya Efrik tahun 1990. Coba tak potong sebentar, itu berpikir salah harusnya P. Oh, nggih, Bu. Ini saya edit langsung atau nanti, Bu? Ya, yang penting sesuk aja metu meneh. Oh, maaf, Bu. Kemarin tuh kayaknya sudah berpikir metu meneh gitu ya. Ini metu meneh gitu ya. Maaf, Bu, nggih. Oke, ya, ini saya teruskan. Jadi nanti tesnya setelah ini satu kelas eksperimen ini mendapatkan perlakuan ETA dan mind mapping, saya akan berikan tesnya berpikir kreatif. Ada 3 indikator yang saya ambil, ada kelancaran, keluasan, dan keaslian. Ini saya ambil dari teorinya Efrik tahun 1990. Kemudian dari data ini nanti akan saya kualitatifkan berdasarkan tahapan dari teorinya Wallace. Kemudian nanti hasil rata-rata 2 kelas ini saya mau pakai uji statistika uji T, karena jumlah sampelnya ini kurang dari 30 kalau tidak salah. Itu untuk desainnya. Untuk apa ini rencananya, ini bukan kajian teori ya, maaf. Untuk tempat dan waktu penelitian, ini penelitian dilaksanakan di prodi saya sendiri, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian waktu penelitiannya di semester ini, Gasal 2021-2022, saya rencanakan dari bulan September sampai November. Kemudian populasi dan sampelnya ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus multivariabel. Untuk sampelnya ini semester 3 yang mengambil kelas mata kuliah kalkulus variabel ada 2 kelas A dan kelas B. Untuk variabel bebasnya ini adalah model pembelajaran aptitude treatment interaction berbasis mind mapping. Kelas eksperimennya ini saya berikan perlakuan atau treatment model ETA berbasis mind mapping, sedangkan kelas kontrolnya ini menggunakan metode langsung, menggunakan PowerPoint media. Kemudian variabel terikatnya ini adalah kemampuan berpikir kreatif berdasarkan 3 indikator yang tadi saya sebutkan di awal. Untuk materinya sendiri, saya mengambil materi limit dan kekontinuan, karena 2 materi ini adalah 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi saya mengambil materi limit dan kontinuan. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya ini saya ada wawancara ya. Wawancara ini berkaitan dengan hasil tes kemampuan berpikir kreatif berdasarkan indikator kelancaran, keluasan, dan keaslian. Kemudian dokumentasi ini saya proses pembelajaran menggunakan model ETA berbasis mind mapping dan dokumentasi hasil tes mahasiswa ya, tesnya tes berpikir kreatif. Kemudian ada observasi atau pengamatan. Ini saya melibatkan 2 observer, rekan sejawat. Saya minta bantuan untuk menjadi observer melihat aktivitas dosen dan mahasiswa, terutama yang menggunakan model ETA dan berbasis mind mapping, apakah sintaks atau pelaksanaan model tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian berikutnya ada tes. Tesnya ini tes kemampuan berpikir kreatif. Ya. Diterapkan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, kemudian nanti hasilnya saya menggunakan uji statistika, uji T, uji beda rata-rata. Kemudian dari hasil tes ini mau saya kualitatifkan ingin menemukan pola berpikir kreatif berdasarkan tahapan-tahapan Wallace yang ada 4. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah inkubasi, yang ketiga adalah iluminasi, dan yang keempat adalah verifikasi. Jadi nanti saya ingin menemukan subdimensi-dimensi dari masing-masing tahapan ini. Apa saja aktivitas yang dilaksanakan oleh
mahasiswa dalam mengerjakan tes kemampuan berpikir kreatif ini. Ini yang menjadi temuan teori saya nanti di kualitatifnya. Kemudian ini sebenarnya ini saya mau memakai level kemampuan berpikir kreatif. Ini saya memakai levelnya Siswono tahun 2008. Sebenarnya kalau saya sendiri ingin membuat novelty mengenai level kemampuan berpikir kreatif ini. Hanya saja waktunya sepertinya tidak akan cukup karena itu akan membutuhkan waktu untuk penelitian sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Pak Parmin, kalau nggak salah waktu WCP itu bahwa sekarang itu metodologi pun dia bisa dijadikan sebagai novelty. Ini saya berpikir ke arah sana bahwa level yang nanti akan saya gunakan di disertasi saya itu merupakan novelty juga. Dan itu membutuhkan waktu untuk penelitian sendiri. Betul, bisa. Jadi ini saya, gimana Bu? Bisa. Bu ini juga menemukan langkah-langkah ya, Pak Amin itu kesalahan berpikir kreatif juga ya. Jadi bisa memang itu bisa novelty dalam S3 itu tidak harus benar-benar baru, tetapi jika yang sudah ada, kemudian ada yang berbeda ya dari hasil penelitian itu, maka itu sudah bisa dikatakan dalam dunia pendidikan itu sesuatu yang baru, Bapak Ibu. Jadi yang namanya pendidikan tidak mungkin baru, betul-betul baru. Einstein, Ibu. Ada perubahan yang tidak sama. Nah, itu bisa. Tetapi ini saran saya ya jangan sumbernya hanya Siswono 2008. Kan ini sudah tahunnya sudah lebih dari berapa puluh tahun itu. Sudah 13 tahun, Ibu. Enggak ini boleh. Kurang lebih. Mestinya diikuti dengan artikel-artikel terbaru ya, baik internasional ya, artikel jurnal internasional beberapa yang banyak gitu. Yang mendukung ini level dalam kemampuan berpikir kreatif matematis gitu loh. Jadi jangan ini ya. Ada Ibu, ini sudah saya siapkan. Level S1 cukup mengikuti satu wes, nah ya. Bapak itu level S3 ya. Nah, jadi sumber referensinya jangan hanya Siswono 2008, didukung dengan artikel-artikel yang baru. Nah, nanti boleh saja mengambil dari mana, tetapi harus ada argumentasi yang memperkuat Pak Gun kenapa mengambil itu didasarkan pada teori-teori yang ada. Itu saran saya ya. Soalnya nanti kalau ini diangkat menjadi artikel internasional, nah masa mau diangkat internasional kok sumbernya hanya 2008, nanti tidak boleh itu di artikel kan harus biasanya 5 sampai 10 tahun. Ya. Nah, itu. Jadi sumbernya jangan hanya ini. Oke, ya. Monggo, dilanjut? Atau sudah ini tadi? Maaf ya, lanjut, tadi telepon Pak Giman masalah PPG. Teruskan, Ibu. Oke, monggo diteruskan Pak Gun. Ya, saya teruskan. Jadi ini saya senang nyaman membaca karyanya Pak Siswono ini ya. Pak Siswono ini kalau tidak salah dosen UNESA ya kalau tidak salah ini. Jadi beliau ini memang konsen di beberapa artikel ini tentang level kemampuan berpikir kreatif ini. Ada 5. Jadi ada kriteria orang dikatakan sangat kreatif itu apa saja, itu sudah saya checklist. Kemudian orang kreatif itu apa saja kriterianya. Ini 2 baris ini menyatakan atau ya. Jadi bisa memenuhi salah satu dari ini, bisa memenuhi ini atau memenuhi ini. Begitu pula ke bawahnya sama seperti itu. Kriteria untuk cukup kreatif itu seperti apa, yang kurang kreatif itu seperti apa, dan tidak kreatif itu yang tidak memenuhi ketiga indikator ini. Jadi ini sudah cukup sangat jelas mengenai kriteria-kriteria orang-orang level kreatif itu seperti apa. Kemudian saya terus ke model pembelajaran ini yang
saya desain, saya modifikasi ini. Jadi ada dua model yang saya mixkan. Ada model ATA, Aptitude Treatment Interaction, dan Mind Mapping. Jadi fokus saya ini di treatmentnya. Untuk sintaknya sendiri, ini saya merumuskan ada 6. Ini saya kolaborasi dengan beberapa artikel dari Tony Buzan, kemudian dari siapa lagi itu ya yang mind mapping, kemudian yang dari ATA juga ada cukup banyak. Ini saya rumuskan menjadi 6 sintaks. Yang pertama ini mengukur kemampuan mahasiswa. Nah, ini aptitude berdasarkan kemampuan. Nah, dosen memberikan tes berpikir kreatif kepada mahasiswa. Tujuannya adalah mengetahui kemampuan masing-masing mahasiswa berada pada level berapa. Kemudian yang sintak kedua ini mengorganisasikan mahasiswa untuk belajar. Dosen membagi mahasiswa menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok tinggi, sedang, dan kelompok rendah. Kelompok tinggi ini mau saya ambil dari level kreatif, sangat kreatif, dan kreatif. Sedangkan level sedang ini mau saya ambil dari level yang cukup kreatif tadi. Dan level rendah ini mau saya kelompokkan dari yang kurang kreatif dan tidak kreatif. Jadi mahasiswa itu nanti mengelompokkan berdasarkan kemampuannya, berdasarkan aptitude-nya masing-masing. Setelah itu nanti yang ketiga adalah membimbing mahasiswa. Ini adalah treatment dan interaksi di sini antara dosen dan mahasiswa. Dosen memberikan sebuah masalah matematis, kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan masalah tersebut. Dosen memberikan pengantar masalah dan memberikan pendampingan kepada masing-masing kelompok untuk memahami masalah dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah. Itu yang sintak yang ketiga. Kemudian sintak yang keempat ini adalah menyusun desain ide kreatif. Nah, ini yang menjadi intinya karena di sini saya memixkan dengan mind mapping. Jadi mahasiswa menyusun peta pikiran mengenai topik masalah yang tadi diberikan awal oleh dosen. Dosen membimbing mahasiswa menyusun mind mapping, dosen dan mahasiswa melakukan tanya jawab atas rencana mind mapping yang tadi sudah dibuat. Jadi semua mahasiswa itu menyusun mind mapping berdasarkan topik yang sudah diberikan, informasi apa saja, topik apa saja, konsep apa saja yang berkaitan dengan masalah. Nah, dari situ, dari setelah menyusun mind mapping ini, mahasiswa masing-masing kelompok atau bisa perwakilan nanti mempresentasikan desain mind mapping-nya yang sudah dibuat. Kemudian menyusun desain ide kreatif, artinya mengkoneksikan antara konsep antar konsep. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa satu topik itu bisa nanti berkaitan dengan beberapa konsep. Nah, dari konsep itu dikonektingkan kembali menjadi sebuah ide yang betul-betul kreatif untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, nanti dari sini kelompok yang lain atau teman yang lain memberikan masukan atas desain ide kreatif yang tadi dibuat. Kemudian setelah itu nanti dosen memberikan evaluasi, memberikan masukan sehingga bisa menghasilkan desain yang ide kreatif tadi. Nah, setelah itu yang terakhir nanti kalau itu sudah berhasil, nanti dosen memberikan tes. Tes ini tentunya mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan menggunakan model ATA dan berbasis mind mapping tadi. Tentunya fokusnya adalah kemampuan berpikir kreatif, yaitu meliputi indikator kelancaran, keluasan, dan keaslian. Jadi ruh dari desain model ATA-MM ini adalah di perlakuan di treatmentnya mind mapping ini. Sedangkan fokus aptitude-nya adalah kemampuan berpikir kreatif. Bagaimana mahasiswa dapat menyelesaikan masalah menggunakan ide yang baru yang tidak lazim. Begitu. Itu target gambaran saya. Oleh karena itu, nyambung lagi dengan tugas Bu Emi yang kemarin diberikan, saya mau mengambil yang project based learning karena memang pikiran saya itu
model ini saya ingin masing-masing mahasiswa itu menghasilkan satu proyek, yaitu desain ide kreatif dari mind mapping ini. Makanya kemarin saya mengambil yang project based learning itu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon masukannya dari Ibu dan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada masukan dari Bapak Ibu untuk Pak Gun? Izin menyampaikan sesuatu, Ibu. Boleh, monggo. Ya, tadi saya tertarik dengan tahapan ATAMM. ATMM. Kreatif ini idenya kreatif. Merah merona. Merah merona, hati merah merona. Tadi ketika tahap nomor berapa saya lupa nggih Pak Gun. Bisa ditayang lagi ya Pak Gun, jangan nggih, Bu, nggih, maaf. PPT-nya. Saya share lagi yang desainnya nggih. Oh, ini. Inovasi ini, desain modelnya ya. Katakan inovasi ini. Ini yang bagian nomor 2. Ini kan mengorganisasikan mahasiswa untuk belajar. Nah, ini saya yang menimbulkan pertanyaan itu di sini, Bapak. Jadi pengelompokan ini adalah pengelompokan secara homogen menurut saya, karena mahasiswanya dikelompokkan yang kreatif dengan sangat kreatif, kemudian sedang, kemudian yang tidak kreatif dengan kurang kreatif. Nah, jika kelompoknya homogen seperti itu, nanti seandainya proses pembelajaran yang tidak kreatif itu seandainya diberikan permasalahan yang kaitannya dengan proses berpikir kreatif, khawatirnya malah tidak akan ada jawaban yang bisa ditulis kalau tidak ada anggota yang motivatornya gitu ya. Begitu. Oke, bagus tuh pertanyaannya. Berarti ini juga saya sebenarnya tertarik tadi dari itu Pak Gun. Nah, pertimbangannya apa? Itu ada pengelompokan, terus didasarkan dari mana? Pengelompokan tadi si tinggi, sedang, rendah, apa dites dahulu, apa piye? Pengelompokan itu, mungkin bisa jelas ya dari juga pertanyaan Bu Ratri tadi berkaitan dengan itu. Monggo. Ya. Jadi teori yang saya baca dari ATA ini memang ada 3 kata kunci, Ibu. Aptitude, treatment, sama interaction ini. Nah, aptitude yang saya baca ini, si peneliti ini ya memberikan tes kemampuan, tes pemecahan masalah nih. Jadi tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan atau bakat mahasiswa ini pada yang mana begitu. Nah, karena ini saya tadi mengambil data awal atau tes awal berpikir kreatif, nah makanya itu dari situ saya langsung mengelompokkan dari yang level kreatif tadi. Jadi memang yang kelompok tinggi, sedang, rendah ini nanti perlakuannya berbeda dari teori ATA yang saya baca ini. Jadi yang tinggi itu kalau tidak salah itu perlakuannya mereka disuruh belajar sendiri mandiri, bisa menggunakan LKM atau sejenisnya. Tapi kalau yang kelompok sedang dan kelompok rendah ini memang mereka dilakukan suatu pendekatan, misalkan kayak tutorial begitu, ada tambahan begitu. Di luar jam kuliah tambahannya. Ada yang seperti itu, Ibu. Ada yang seperti itu. Ada peneliti yang seperti itu. Nah, jadi yang rendah sama sedang ini memang mau saya drill ini dengan mind mapping ini. Jadi yang Pak. Ya, monggo Bu Ratri, lanjut nih Pak, siapa yang tadi bilang Pak? Saya Bu. Saya Bu Sri. Oh, Bu Sri. Iya. Pak ini tadi. Ini mau tanya Pak Gun. Dalam tadi yang tahapan kedua. Nanti itu dalam satu kelas ya? Ditempatkannya dalam satu kelas. Apanya?
yang tadi yang level kreatif dan tidak kreatif, terus jadi dilakukan itu dalam satu kelas gitu. Ya. Perlakuannya. Iya. Dalam satu kelas, dalam ruangan yang sama. Enggak, beda nanti, Bu. Beda. Saya mau setting berbeda nanti. Tadi tidak nanti mengajarnya lari sana, lari sini gitu, Pak. Iya, jadi memerlukan waktu yang banyak barangkali ya, Pak Gun. Ya itu memang resikonya. Oh. Ya. Itu waktunya kalau bersamaan apa ya efektif? Ayo, kalau waktunya bersamaan. Harusnya kalau dirancang seperti itu, menurut saya waktunya jangan bersamaan. Iya, Bu, memang. Kalau bersamaan tidak bisa dengan jadwal yang sama. Gimana ini mengaturnya nanti loh ya. Jadwalnya itu kan sudah, jadwal kuliah mahasiswa itu kan juga sudah padat ya. Juga sudah padat. Nah, bagaimana mengantisipasi ini kalau memang benar penelitiannya seperti ini, itu dengan tadi dipisah dalam bentuk kelas sendiri, yang jelas kalau itu waktunya bersamaan, jadwal bersamaan tidak memungkinkan, Pak Gun akan memberi penjelasan yang tadi rendah secara optimal. Kan nanti pindah sini, pindah sana. Atau nanti pelaksanaannya daring sehingga ada bedroom masing-masing di bedroom sendiri-sendiri dari itu atau gimana? Kalau planning saya memang ini sebenarnya saya juga menyampaikan di mahasiswa, menyampaikan dari awal itu ya, nanti akan saya buat waktu tersendiri begitu ya. Mungkin karena ini 3 SKS mungkin nanti saya bagi menjadi beberapa waktu nih, Bu, tanpa mengurangi waktu belajar mereka begitu. Nanti ini belum saya setting realnya seperti apa, cuma rencana saya mau tak pisah-pisah begitu, Bu. Ya, terkait dengan tadi ya, yang pertanyaan Bu Ratri nanti yang rendah itu berarti perlu perhatian yang iya, Bu, yang sedang sama rendah perlu perhatian sekali itu. Kemudian ini tadi kan sudah dilakukan tes lebih dahulu ya. Nggih. Artinya penentuan subjek ini dasar dari tes kreatif ya. Okay. Tapi tadi Pak Gun mengatakan diberikan masalah-masalah begitu. Diberikan masalah lah ini jumbo nanti kreatif, berpikir kreatif atau ini berbasis masalah atau pemecahan masalah begitu. Ini yang memberikan ada tes-tes terkait dengan pemecahan masalah tadi yang katakan Pak Gun. Mohon klarifikasi. Iya, yang dosen memberikan masalah itu setelah diorganisasikan dalam kelompok nih. Nanti masalah itu pun masalah yang berpikir kreatif, Bu, bukan pemecahan masalah. Jadi supaya ada konsisten antara awal tadi, kemudian nanti pertengahan sampai akhir tes nanti ada konsisten begitu, Bu. Oke, terus tes awal tadi tesnya materinya apa? Materinya limit dan kontinu, Ibu. Yang awal itu. Materinya ini masih dasar. Limit dan kekontinuan itu sebagai materi prasyarat sebetulnya atau apa? Yang prasyarat itu yang limit, Bu. Limit. Sudah masuk materi di multivariabel tadi. Nggih. Jadi limit nanti yang kontinu di multivariabel. Nggih. Jadi nanti yang tes akhir, Ibu, itu gongnya adalah materi kontinu. Nah, kontinu ini kan membutuhkan teori dasar limit yang harus kuat nih, Bu. Makanya ini saya bertahap ini. Yang awal saya berikan limit, nanti terakhirnya baru saya berikan tes yang kontinu. Nanti kekontinuannya fungsi 2 variabel atau lebih? Nggih, 2 variabel tetap, Bu. Oh, gitu. Tetap 2 variabel. Kalau memang perancangannya seperti itu ya nanti ya monggo ya, memang kalau didesain seperti itu ya Bu Ratri ya. Tadi Bu Ratri mengatakan nanti bagian yang istilahnya kalau kita mengatakan anak-anak mahasiswa yang tidak bisa ya, itu benar-benar nanti perlu penanganan yang perlu penanganan yang benar-benar ekstra. Ya, iya, betul. Karena saya sendiri kalau mengajar anak-anak
multivariabel itu saja untuk mengingat kembali materi sebelumnya itu ditanya aja pada nggak bisa. Ya. Nah, monggo. Ya nanti ada penjelasan ya kenapa. Tadi memang kalau settingannya seperti itu ya monggo, kalau settingannya memang harus seperti itu. Tapi ini sudah penentuan subjek, apakah ini tidak kualitatif dulu baru kuanti, Pak? Karena sudah diawali dengan kuali sebetulnya. Kan mengawalinya dari kuali sebetulnya. Kalau yang tadi tes itu Bu, ingin mengetahui kemampuan awalnya itu maksudnya startnya tuh sama betul-betul antara kelas yang A sama B ini kemampuannya sama begitu Bu. Sebelum saya berikan treatment itu saya memastikan bahwa ini sama begitu. Karena sudah penentuan subjek tadi ya, sudah menjurus ke hal khusus. Langsung ke hal khusus loh ya. Berarti langsung subjeknya tinggi, sedang, rendah loh yang dilakukan. Yang dipilih oleh jenengan loh ya. Nah, monggo ya. Yang dipilih jenengan itu langsung sudah menjurus kepada subjeknya, kualitatifnya, begitu loh. Jadi dari kualitatifnya, jadi kemarin pas ini kalau dari Prof. Sukes ini mestinya suruh kualitatif dulu nih kalau Prof. Sukes. Iya kayaknya Bu. tidak setara ini ya, tapi kualitatif dulu karena beberapa waktu ya ini ada S1 yang penelitian situ diawali kualitatif dulu loh ya. Saya bimbing S1 dengan Prof. Kes itu tidak umumnya kuanti ke kuali, ini tidak kemarin ya. Kuali dulu baru kuanti gitu. Kemarin yang saya bimbing mahasiswa ya dengan Prof. Kes itu sarankannya ke sana. Kuali dulu, jangan kuanti dulu. Coba didesain. Nah, gitu. Ya. Nah, monggo ini juga menjadi pertimbangan panjenengan ya. Pak Gun, jika nanti memang ada kajian-kajian teori yang mendukung ke sana, ya silakan ya. Silakan. Monggo. Yang penting kan Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan dengan sumber-sumber artikel yang mendukung kan gitu toh? Kan karena kemauan saya kan gitu toh. Enggak boleh karena saya inginnya seperti ini kan enggak boleh ya. Tentunya harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan dan kajian-kajian artikel yang ada gitu. Itu Pak Gun. Iya, Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Ibu. Nah, nih masih Satri. Tidak terkait dengan Pak Gunawan, tetapi secara umum Ibu. Seandainya ini kan ada modifikasi model pembelajaran seperti yang ditugaskan Ibu untuk mata kuliah ini. Nah, sama juga ketika saya membaca disertasi punya Bu Emi itu kan menggunakan modifikasi Safi, Bu. Nah, apakah bisa dikatakan itu sebagai novelty atau bukan ya, Bu? Kalau di penelitian disertasi saya, model itu hanya sebagai sarana. Karena saya tidak meneliti pengembangan model. Jadi itu hanya sebagai sarana, ya sarana dalam penelitian saya. Yang lebih saya utamakan adalah bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, karena selama ini salah satunya dikatakan selalu polya gitu kan. Kemudian saya mencari berbagai referensi terkait dengan tambujid gitu kan, dan yang lain-lainnya. Nah, bisa saja hal itu tidak seperti itu gitu loh. Nah, ternyata dari penelitian saya akhirnya ditemukan langkah dalam penyelesaian masalah itu berbeda dengan yang lain-lain. Dari sekian subjek yang saya ambil. Jadi saya tidak meneliti yang modelnya Bu Ratri. Sehingga itu tidak saya katakan novelty karena memang tidak saya teliti, saya tidak meneliti pengembangan model pembelajaran hanya sebagai sarana dalam membelajarkan mahasiswa. Berarti kalau desainnya seperti Pak Gunawan ini mixed method juga
bisa saya simpulkan bahwa novelty-nya nantinya bukan di desain desain model yang baru, Bu. Iya, karena ini kan kalau desain model itu kan harus ada R&D di dalam, diuji cobakan, kan? Oh, berarti tidak bisa, gitu. Terima kasih, Bu, atas masukan. Bu, izin bertanya, Bu. Gitu ya, Pak. Misalnya dalam model, ya, ke umum aja, Bu, pertanyaannya. Misalnya gini, Bu, dalam model pembelajaran itu, misalnya dipaksakan untuk mendapatkan suatu novelty, itu mungkin nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, boleh saja. Coba Bapak Ibu itu penelitiannya angkatannya Pak Amin itu siapa ya? Dari IAIN itu loh. Apa ya? Lupa saya. Itu dia mengembangkan model, Bapak. Nah, coba bisa dilihat di perpustakaan Pak. Dia memang penelitiannya mengembangkan model. Itu. Saya kok lupa ya namanya. Dari IAIN. Angkatannya Pak Amin dari IAIN. Nah, jadi memang harus melalui proses beberapa kali kalau model. Tidak bisa ini terus temuan, tidak bisa. Jadi begitu. Lewat tahapan-tahapan. Begitu. Ada R&D ya. Ada R&D yang beraksi aman ya. Itu ya. Jadi itu. Itu ya, Pak Gianto. Iya, Bu. Kalau misalnya gini, ditekankan dalam judul disertasi yang akan Mas Gunawan gunakan kan model pembelajaran ATI dengan MM ya, Bu. Misalnya gini, misalnya dititik beratkan bukan sebagai sarana, mungkin nggak, Bu? Ya bisa saja. Kalau memang penelitiannya adalah pengembangan model, jadi nanti menghasilkan suatu model pembelajaran begitu. Tapi ya harus mengikuti tahapan-tahapannya, ya. Pakai R&D itu, yang ada 9 tahapan ya. Nah, itu. 10, Bu. 9 pas 10? 10? 10 kalau Bob Engine. Nah, 10 tahapan. Jadi itu. Dan itu butuh waktu yang tidak sedikit, Bang. Kalau pengembangan model. Oke? Pak Gun, cukup? Berarti ini saya Bu, teruskan menyusun instrumen dan lain-lain. Ya, monggo, enggak apa-apa. Teruskan saja. Besok malam niatnya mau konsultasi ke Prof. Kartono yang tes juga instrumen soal tesnya, Bu. Ya, ya. Oke, boleh. Cuma masukan Bu Emi ya tadi, jadi untuk indikator level berpikir kreatifnya ditambahi ya. Yang teorinya jangan 2008 ya. 2008. Ada Ibu yang terbaru ada. Nah, jadi artikel-artikel didukung dengan artikel-artikel baru yang mendukung itu gitu. Ya. Siap, apalagi nanti akan dibawa ke artikel internasional kan? Internasional, Nah, dibawa ke artikel internasional sehingga Bapak Ibu kalau dibawa ke artikel internasional ya harus mulai sekarang memperhatikan sumber-sumber referensi yang digunakan. Ya. Jadi itu. Oke, selanjutnya siapa? Turun, Bu. Oke, Pak Gun, cukup. Berikutnya siapa yang akan menyampaikan progres? Saya, Bu. Oke. Tapi masih saya dalam bentuk Microsoft Word, Ibu. Enggak apa-apa. Bentar, Bu. Saya siapkan dulu. Izin menyampaikan, Ibu. Jadi rancangan proposal saya yaitu dengan judul implementasi modifikasi model accelerated problem based learning, atau ini buatan
ini yang saya modifikasi Bu, jadi ditambah accelerated, jadi menjadi APBL dengan dynamic assessment untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa. Nah, adapun latar belakangnya, saya mulai dari pentingnya kemampuan pemecahan masalah sebagai jantungnya matematika, kemudian diikuti dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang disampaikan oleh Polia dan ahli-ahli yang lain. Kemudian, nah ini juga saya terinspirasi dari Bu Emi untuk menemukan suatu proses pemecahan masalah yang baru, Ibu. Jadi ada 6 tahapan. Jadi ini sebenarnya tugas mata kuliah ini saya sambungkan dengan disertasi saya, Ibu, dengan topik pemecahan masalah seperti itu. Jadi langkahnya yang pertama adalah membaca dan memahami masalah, merepresentasikan masalah, menemukan tujuan, mengkonstruksi strategi, menyelesaikan masalah, dan mengkonfirmasi jawaban. Kemudian dari tahap ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah disposisi matematis. Nah, di mana disposisi itu merupakan suatu keyakinan dari siswa untuk mampu menyelesaikan masalah dan yakin bahwa matematika itu akan berguna bagi kehidupannya kelak. Akan tetapi terdapat masalah-masalah yaitu mengenai kemampuan pemecahan masalah di mana siswa mengalami banyak kesulitan dari memahami, kemudian ada dari faktor menyusun strategi dan lain sebagainya. Ini sudah saya sampaikan, Ibu. Jadi ada gap-nya, tetapi gap yang terjadi di lapangan itu belum saya masukkan, Ibu. Di tempat penelitiannya itu belum. Kemudian saya mencarikan solusi atas permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menggunakan modifikasi, yaitu dari pembelajaran ALC dan modifikasi PBL. Jadi modifikasi dua model, di mana saya mensintesis sintak-sintak antara kedua model tersebut. Di mana ALC ini punya kelebihan yang diawali, yaitu dari membuat siswa itu merasa nyaman dan berpikir positif di dalam pembelajaran. Nah, diawali dari situ baru saya sinkronkan dengan sintak PBL yang dimulai dengan pemberian masalah. Jadi sebelum saya memberikan masalah, saya mengkondisikan siswa terlebih dulu seperti itu agar disposisinya ini tumbuh dulu. Kemudian siswanya ini bisa menyelesaikan masalah, ada aktivitas di dalamnya. Ini rencana saya, yaitu ada tahapan. Yang pertama, mohon maaf, saya lanjutkan langsung ke bawah. Yang pertama adalah conditioning, tadi yang saya sampaikan, mengkondisikan pikiran dan hati siswa, kemudian orientasi terhadap masalah, ada pengorganisasian tugas pemecahan masalah, ada pembimbingan, presentasi, dan integrasi, serta evaluasi. Nah, harapan saya dengan penggabungan model ini akan selain meningkatkan disposisi matematis, juga siswa mampu memecahkan masalah matematis. Seperti itu, Ibu. Kemudian model ini akan didukung oleh dynamic assessment, di mana proses assessment ini itu tidak hanya dilakukan di akhir saja, tetapi selama proses pembelajaran. Jadi assessment yang, mohon maaf kalau naik turun sih. Jadi di dynamic assessment nanti muncul ada di tahap guiding juga atau pembimbingan. Jadi ketika tahap ini guru itu membimbing siswa di dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sana itu sudah dilakukan dynamic assessment. Jadi guru melihat apakah pengerjaan pemecahan masalah siswa ini sudah benar atau belum. Kemudian tidak tidak diintervensi bahwa jawabanmu ini salah atau benar, tetapi diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing sehingga dia dapat mengkonstruksi pemecahan masalahnya sendiri. Seperti itu, Bu. Kemudian tetap di akhir nanti setelah selesai pembelajaran ini ada integrasi dan evaluasi. Nah, di evaluasi ini juga mengevaluasi secara umum, secara klasikal, apakah siswa itu sudah menyelesaikan
tugas pemecahan masalahnya dengan benar atau belum. Jadi dynamic assessment-nya itu muncul selama proses pembelajaran. Seperti itu Ibu yang akan saya lakukan untuk sintak APBL dengan dynamic assessment. Kemudian saya ke rumusan masalah atau langsung ke tujuan ini. Jadi tujuannya yaitu menganalisis modifikasi model APBL dengan dynamic assessment. Apakah dia efektif di dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, menguji pengaruh disposisi matematis di dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Jadi dari tujuan nomor 1 itu nanti ada 3 kriteria efektif yang akan, ini kan saya katakan efektif. Jadi penelitian ini benar-benar penelitian eksperimen Ibu, bukan mixed method ya. Jadi ada hipotesis penelitian, sebentar saya carikan Ibu biar enggak pusing kita lihatnya. Jadi untuk hipotesis penelitian dikatakan efektif jika ini gitu kan? Ya. Tadi sudah ada di bab 1, kemudian untuk hipotesisnya, untuk menjawab yang rumusan masalah nomor 1 tadi efektif jika rata-rata kelas eksperimen akan lebih baik daripada rata-rata kelas kontrol. Kemudian yang kedua, dia kemampuan pemecahan masalahnya mampu mencapai KKM. Yang ketiga, proporsinya yang tuntas itu lebih baik daripada kelas kontrol. Dan yang keempat, terdapat pengaruh antara disposisi terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk yang nomor 1, uji hipotesis nomor 1 itu saya gunakan uji T, kemudian yang uji T independent sample t-test, kemudian yang nomor 2 ini saya pakai yang one sample t-test, kemudian yang ketiga uji proporsi menggunakan uji Z, dan yang keempat untuk uji pengaruh saya menggunakan uji regresi seperti itu, Bu. Untuk langkah penelitiannya, yang pertama saya menentukan populasi, kemudian ada uji data awal. Saya uji bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimennya berasal dari data yang sama. Saya pakai uji normalitas, homogenitas. Kemudian ada uji kesamaan rata-rata. Ini masih kurang ya. Kemudian saya memilih sampel, menjadikan 2 kelas, ya pakai cluster random sampling. Kemudian kelas eksperimen dan kelas kontrolnya saya berikan pembelajaran, di mana kelas eksperimennya yaitu dengan APBL dan dynamic assessment. Sedangkan kontrolnya pakai direct instruction atau pembelajaran langsung. Kemudian akan berhenti dulu berkaitan dengan pengambilan sampel. Berkaitan dengan pengambilan sampel, ya di situ ditulis cluster random sampling, ya seperti apa ini? Cluster random samplingnya seperti apa? Jadi dari penilaian PTS, saya akan menguji normal dan homogennya. Kemudian saya dari semua kelas di sana, saya akan uji kesamaan rata-ratanya. Jadi saya tahu kalau kelasnya itu normal homogen, jadi mempunyai kemampuan yang sama. Kalau sudah terbukti dari kelas-kelas itu memiliki kemampuan yang sama, kemudian saya memilih 2 kelompok siswa. Jadi kalau yang pure random sampling itu kan memang kita memilih siswa, kemudian kita kelompokkan. Nah, kalau seperti itu, saya akan terkendala dengan proses pemilihan sampel di lapangan, bahwa anak-anak atau siswa ini kan memang sudah terkelompok dengan kelasnya seperti itu, Ibu. Ini apakah klaster itu berasal dari karena kelas-kelas maka menjadi klaster? Atau definisi klaster random sampling sendiri seperti apa? Kalau klaster kan ada tingkatan ya. Ada tingkatan ya kalau klaster. Padahal kan tidak ada tingkatan. Ya, kalau itu nanti menjadi perhatian oleh Bu Ratri. Mungkin karena memang pada saat di dunia pendidikan ya, artinya kita mengambil populasi dan sampel peserta didik itu tidak bisa kita terus
mengacak-acak siswanya, kan tidak boleh memang ya. Iya, Bu. Tetapi bukan berarti dalam bentuk kelas-kelas tadi terus dikatakan klaster. Nah, jadi ini perlu belajar lagi, J. Iya, Bu, yang ya. sampling, J. Bisa saja random sampling, tetapi ada penjelasan-penjelasan karena memang di dalam sekolah itu tidak mungkin kita mengambil benar-benar siswanya terus nanti tak ambil, tak kelompokkan sendiri, gitu kan tidak boleh. Ya? Nah, ya ini menjadi perhatian ya untuk semuanya. Antara klaster random sampling tadi yang dikatakan dari kelas-kelas maka terus menjadi klaster, atau pengertian klaster random sampling itu punya makna sendiri, tidak hanya sekedar dari kelas-kelas menjadi klaster. Nah, ini menjadi perhatian Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bu atas masukan untuk saya. Saya lanjutkan, Bu. Jadi setelah dikelompokkan siswanya menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen, kemudian sebelum saya melakukan evaluasi, saya membuat soal instrumen, kemudian saya lakukan uji validitas dan reliabilitas soal. Nah, ini yang perlu saya tanyakan juga ke Ibu, mohon maaf. Karena ini kan penelitian kecil, bisa dibilang seperti itu. Untuk soal yang akan digunakan untuk uji, itu kan apakah perlu sampai uji coba lapangan atau tidak, Bu? Atau hanya expert judgment dari Ibu dan Bapak Kartono? Sebaiknya ya diuji cobakan. Uji coba, Bu. Iya, sebaiknya diuji cobakan. Supaya kan benar-benar mendapatkan bukan hanya validitas ahli ya, bukan hanya validitas ahli, tetapi kalau itu benar-benar diuji cobakan kan akan lebih bagus. Masih sempat kan? Masih bisa kan? Insya Allah bisa. Tetapi ya, jadi tidak hanya dari validitas ahli saja ya, atau konten, validitas konten saja ya, Konstruk sama secara statistik ya. Nah, gitu. Gitu ya berarti gitu. Ya. Kemudian dilakukan analisis. Nah, ini sudah Bu, kalau saya sudah cukup menyampaikannya. Sebelum saya ditanya, saya mau tanya balik, Bu. Ini kan karena saya di SMP, Bu, penelitiannya untuk di 2 kabupaten yaitu Jepara dan Kudus kan masih PTM terbatas. Bu. Jadi untuk siswanya itu masuknya separuh-separuh. Jadi selama hanya 30 menit jam pembelajarannya dan itu pun memang hanya tidak maksimal di dalam pemberian materi dan siswanya juga terbatas separuh-separuh. Nah, saya juga agak ini Bu, nantinya gimana ya pelaksanaan saya di lapangan. Jadi mungkin dari Ibu bisa memberikan saran sehingga saya tidak keliru nantinya di dalam menerapkan penelitian ini, Ibu. Siswanya jumlahnya berapa satu kelasnya? 34. Nah, berarti perancangan Bu Ratri karena seperti di Semarang itu kan separuh tatap muka, nanti separuhnya daring, gitu kan? So, kembali yang tadinya daring jadi tatap muka, yang tadinya tatap muka nanti jadi daring. Saya gitu ya. Jam pagi, shift pagi, nanti yang separuh, shift siang nanti yang separuh. Maksudnya shift pagi masuk pagi, nanti shift siang ada siang itu sama-sama daring atau bagaimana? Atau sama-sama luring atau bagaimana? Dua-duanya luring, tetapi kan 17 masuk pagi, nanti 17 masuk siang, tetapi jadwalnya kan sudah beda, Ibu. Berarti separuh daring, separuh 17 luring. masuk pagi itu daring apa luring? Luring, Ibu. Ya, jadi sama luring. Seperti yang di Semarang sekarang. Di Semarang sekarang kan gitu. Jadi misalnya saya mengajar di kelas 7, saya punya murid 32. Maka
itu separuh tatap muka, separuhnya daring. Begitu. Nah, pada saat daring itu artinya tatap muka sambil sekalian daring atau daringnya di waktu yang lain lagi. Berbarengan begitu kan bisa saja berbarengan ya. Berbarengan atau tidak berbarengan. Terpisah kan? Terpisah. Sepertinya kok berbarengan, Ibu. Artinya berbarengan gini, jadi pada saat saya ada luring juga ada sekaligus siswanya yang lain ikut di daring. Gitu. Hybrid Ibu. Hybrid. Jadi benar-benar ya ada apa ya semacam ya di settingnya gitu ya. Enggak, ataukah gini, ini 16 itu tatap muka, tapi 16 berikutnya saya khusus pembelajarannya benar-benar daring dengan waktu yang berbeda. Nah, apakah seperti itu? Nah, monggo yang memungkinkan Bu Rati seperti apa? Oh, nanti saya juga konsultasi dengan guru matematika yang mengampuni. Konsultasi dengan sekolah ya. Ya. Dengan sekolahnya begitu. Tapi yang jelas ini bergantian. PTM-nya itu bergantian kalau di Semarang. Jadi belum full. Separuh daring, separuh luring. Besok yang tadinya luring jadi daring begitu. Seperti itu. Nah, mungkin ya karena melihat situasi dan kondisi yang di tempat masing-masing berbeda levelnya. Semarang ini sudah level 1 ya. Kudus masih level berapa? Level 2, Bu. Level 2. Level 2 ya. Ini Semarang level 1 ya. Semoga saja level 0 enggak ya. Gitu. Oke, begitu saja berarti nanti disesuaikan ya. Disesuaikan. Disesuaikan begitu. Masih ada lagi? Teman-teman ada yang Bu Ratri, saya mau bertanya, Bu. Silahkan Pak Gunawan. Supaya saya juga nanti siapa tahu saya yang keliru atau bisa sama lah. Tadi jenengan di langkah-langkah penelitian itu yang data awal rata-rata itu sama itu ya Bu, maksudnya pakai data PTS gitu ya, nilai PTS ya. Nah itu soal PTS itu apakah dibuat berdasarkan indikator dari pemecahan masalah dan disposisi matematis atau pemecahan masalah biasa, Bu? Saya ini kan untuk sebenarnya ada data PTS itu untuk menentukan ini loh Pak. Nah, untuk menentukan normalitas dan homogenitas. Jadi tidak saya gunakan untuk klasifikasi subjek seperti yang digunakan oleh Pak Guru. Jadi bukan untuk pemisah ini subjek yang tinggi, sedang, rendah, saya tidak ada seperti itu, tetapi ini untuk menentukan bahwa semua siswa itu berangkat dari kemampuan yang sama. Atau bisa dibilang tadi semua kelas berasal dari kemampuan yang sama, seperti itu Pak. Jadi ketika saya milih misalkan kelas A untuk eksperimen, kelas B untuk kontrol, nah mereka tuh berangkat dari kemampuan yang sama. Itu pakai uji T apa enggak, Bu? Harusnya iya Pak, pakai uji T. Harusnya iya kan ya? Iya, ini kurang Pak. Normalitas mungkin sama uji T, uji kesamaan rata-rata. Saya sebenarnya sama Bu niatnya dengan yang Bu Ratri ini, tapi saya dapat masukan itu kok sebaiknya soal yang dibuat itu sesuai dengan apa kognitif yang mau ditarget gitu loh Bu. Kalau misalkan tadi saya berpikir kreatif berarti nanti yang soal ini yang untuk melihat kemampuan awalnya sama itu soal yang kreatif juga begitu. Awalnya memang saya mau yang pemecahan masalah, tapi tapi boleh gitu ya Bu? Kalau ini kalau ini sepengetahuan saya eksperimen begini boleh, tetapi seandainya mau diuji dia berasal dari kemampuan, misalkan saya kemampuan pemecahan masalah yang sama, berarti kan saya memberikan tes awal yang pemecahan masalah, begitu nggih. Padahal saya kan belum melaksanakan treatmentnya.
Jadi bisa jadi di sana itu memang belum ada kemampuan pemecahan masalahnya, belum terukur. Sehingga ketika saya lakukan tes, itu nanti hasilnya kurang memuaskan. Jadi tes awal yang pemecahan masalah, bisa jadi Pak, jadi gini, sebentar. Jadi ada tes awal, misalkan saya mau tes awal pemecahan masalah, itu nantinya saya gunakan untuk latar belakang. Nah, ini masukan yang bagus dari Pak Gun. Jadi saya kan memotret di awal dulu. Ini loh, bahwa sekolah ini tuh punya masalah, yaitu kemampuan pemecahan masalahnya rendah, hanya deskriptif, kuantitatif, J. Betul. Paham, J. Bisa juga seperti itu, Pak Gun. Oh iya. Thank you. Pak Gun. Soalnya kemarin saya Bu, sudah itu pakai uji yang pakai Excel tapi ya. Kebetulan rata-ratanya sama, yang hitung kurang dari tabel itu kalau nggak salah hipotesisnya kan tidak ada perbedaan rata-rata begitu. Jangan pakai Excel Pak, nanti berbahaya. Oh iya toh? Iya, karena kalau rumusnya sedikit salah itu kan nanti akan mengakibatkan perhitungannya salah. Tetapi kalau XPSS kan semacam kalkulator. Jadi ketika kita input data, kita kan sudah tinggal pakai. Ya Pak Gun, terima kasih masukannya. Nanti malah satu tes itu digunakan untuk dua fungsi ya, untuk menunjukkan bahwa di lapangan. Iya, betul Bu. Dan ada konsistennya loh Bu. Jen. Ya. Itu aja Bu. Oke Pak Gun, terima kasih Pak Gunawan yang cendekia atas pertanyaannya. Oh, gua. Monggo Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya Bu Ratri. Silahkan Bu Yeni. Saya juga kan sama ya yang pakai dynamic assessment gitu ya untuk jenis assessment yang digunakan gitu. Tapi memang untuk yang proposal saya belum terintegrasi gitu ke latar belakang belum, kemudian ke langkah-langkah penelitian juga belum, karena memang masih bingung gitu ya dengan dynamic assessment itu seperti apa. Nah, untuk langkah-langkah yang Bu Ratri lakukan yang berkaitan dengan dynamic assessment itu seperti apa, Bu? Ini saya tersanjung ditanya itu. Ini saya tunggu-tunggu Bu ini. Sebenarnya di punya saya ini itu belum ada. Tadi, nah coba Bapak Ibu lihat ya. Jadi di sini tuh belum ada dynamic assessment-nya. Jadi ini masih pure sintak APBL. Ini hanya judulnya yang ada hubungannya dengan dynamic assessment, tapi akan saya tunjukkan. Tapi tadi di awal Bu Ratri udah ngebahas ada ya, di latar belakang kan ada. Iya Bu, bentar saya tunjukkan Ibu. Judul ada Bu, sebelum latar belakang itu ada. Latar belakang tadi ada. Iya. Kalau saya kan belum gitu, jadi pengen bertanya ke Bu Ratri gitu. Iya, terima kasih Bu Yeni. Ya. Saya sangat terhormat atas pertanyaannya. Oleh karena itu saya mau menunjukkan apa yang sudah saya kerjakan tadi malam. Jadi, bentar ya Bu, jadi begini, ini saya bahas sedikit. Mana ya? Oke, siap Bu. Nah, ini mulai dari sini. Jadi, untuk assessment yang mendukung APBL yaitu dynamic assessment, di mana assessment ini berbeda dengan assessment yang sebelumnya, yang hanya berorientasi pada hasil akhir saja. Nah, diharapkan setelah ada dynamic assessment pada tahap pengajaran, assessment kemudian terulang lagi pengajaran, maka siswa akan sampai pada ZAD, di mana levelnya dia itu bisa mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Kemudian, nah ini untuk penerapannya Ibu. Jadi tadi kan punya saya ada berapa singkat tadi 6 ya sepertinya. Jadi dinamiknya tadi muncul di tahap mana ya Ibu? Di tahap pembimbingan ini Bu. Nah, guru melakukan asesmen dinamis untuk mengevaluasi pekerjaan siswa. Saya munculkan di sini Bu karena ini ada pembimbingan. Jadi setelah siswa mulai
mulai mengerjakan, ya. Diskusi ya, pada saat diskusi ya. Ya, terus guru membimbing, kan melihat Iya. apa yang sudah dilaksanakan, kemudian guru akan membimbing dengan cara memberikan pengarahan. Nah, ini juga saya masih sangat minim belajarnya Ibu, jadi seperti apakah dynamic assessment itu di kelas itu saya juga masih proses belajar. Jadi kemarin yang saya temukan itu baru jurnal, tetapi dia penerapannya untuk mata kuliah bahasa, jadi bukan yang matematika. Jadi kalau bahasa dia kan pakai di stimulan perkataan seperti itu. Nah, saya juga masih harus belajar lagi Bu yang poin 11 ini. Jadi ini baru secara umum dulu itu. Seperti itu Bu. Iya, saya juga kan baca jurnal tuh, yang ada jurnal yang saya temukan gitu hanya yang ada yang di PAUD ya Bu Ratri kalau nggak salah, yang ada di PAUD tuh yang betul. Iya betul. PAUD kan kalau PAUD kan memang kinerjanya ya setiap hari gitu ya, ada yang memang dilakukan untuk apa sih kayak bikin prakarya kayak gitu ya. Kalau misalkan kalau PAUD gitu kan berarti penilaiannya berdasarkan pada saat pembelajaran, mulai dari penyiapan bahan, kemudian proses pembuatan sampai nanti akhir gitu ya. Ya, berarti kan kalau dalam pembelajaran matematika memang agak susah gitu ya. Jadi kan kalau istilahnya apa ya, ada penilaian kinerja atau apa ya itu teh? Iya Bu. Jadi kalau di jurnal yang itu agak kurang operasional. Nah, bagaimana pelaksanaannya di pembelajaran seperti itu Bu. Jadi mohon maaf sekali, saya juga masih dalam proses membaca dan mencari referensi. Nanti apabila saya sudah menemukan, akan saya saringkan ke Ibu seperti itu. Jadi, iya, makanya karena memang saya sama menggunakan dynamic assessment, jadi kan ya ingin tahu gitu ya untuk nanti penerapannya seperti apa. Karena memang yang saya tahu juga belum terlalu luas gitu, makanya masih belum terintegrasi ke pembelajaran dan di latar belakang pun belum membahas itu. Gitu. Jadi ini yang sudah saya buat, jadi dia munculnya pada syntax guiding dan evaluate, integration and evaluate. Tetapi untuk apa tuh namanya ya, rinciannya lagi nanti di proses pembelajaran itu akan muncul di RPP Bu. Mungkin seperti itu rencananya. Ya, sudah lengkap kok yang dibuat Bu Ratri ya. Bu. Maaf ini tadi ada Mas David ya, nggak konsultasi. Apa Ibu? Kita sudah diskusi Bu. Sehingga tadi saya ngenangin wah ini enggak perhatian ini ya, karena di sana itu tadi ada Mas David yang harus saya memberi penjelasan tadi ya, tidak tinggal. Oke, itu tadi Bu Yeni sudah saling berkolaborasi ya dengan Bu Ratri ya. Nah, ya. Oke, ya, sudah bagus ya. Iya Bu. Dilakukan Bu Ratri tinggal melanjut begitu. Tapi ini sudah 2:30 Bapak Ibu, masih berlanjut sampai pukul 5. Kuat Bu. Atau ada satu lagi yang mau menyampaikan? Enggak. Kalau saya sih sama dengan Bu Ratri, Bu. Jadi progresnya sudah membuat proposal ya, mulai dari pendahuluan, kemudian pendahuluan itu kan berarti ada latar belakang, kemudian rumusan, tujuan, manfaat, sama apa namanya, mudahnya itu. Kemudian kajian teori juga sudah, tapi kan saya berpikir kritis sama model mid setting jigsaw ya Bu ya yang itu. Cuma yang memang kelemahan saya tadi yang ke Bu Ratri juga sudah didiskusikan dalam hal yang asesmennya Bu, untuk yang dynamic assessment belum terintegrasi ke latar belakang ataupun ke langkah-langkah yang ada di tahapan model pembelajaran. Ya, langkah-langkah modelnya harus masuk ya dalamnya ya, supaya kelihatan bahwa tadi dikatakan Bu Ratri penilaian itu berlangsung baik di awal, di tengah, di akhir. Jadi terus menerus begitu ya. Penilaiannya berlangsung terus menerus.
tidak hanya pada akhir pembelajaran saja. Jadi memang di dalam pendahuluan tadi Bu Ratri juga sudah menjelaskan bahwa di pendahuluan itu harus ada alasan mengapa judul atau topik itu ditulis, pentingnya seperti apa ya, terus didukung dengan bukti-bukti realita, kemudian bagaimana menjembatani gap seperti itu ya. Jadi itu memang harus ada di pendahuluan Bapak Ibu. Untuk Bu Sri bagaimana? Kok masih proposal saja? Sama Bu, saya hampir sama dengan Bu Ratri sama Bu Yeni, jadi modifikasi model. Jadi saya pemilihannya modifikasi model itu mengambil dari kelemahan-kelemahan dari model sebelumnya, misalkan dari model core dan model react itu kelemahannya apa. Kemudian saya modifikasi kelemahannya sehingga mencoba memodifikasi keunggulan daripada model core dan model react menjadi model site, gitu aja Bu. Dan selanjutnya mengenai populasi atau melalui metode dan lainnya, saya sama dengan Bu Ratri karena sama judulnya modifikasi model juga. Dan terdapat beberapa masukan juga yang akan saya gunakan nanti. Penjelasan-penjelasan dari Bu Ratri, penjelasan dari Ibu Emi juga, dan dari Pak Gunawan nanti saya masukkan juga. Sekarang Pak Gianto, bagaimana? Terima kasih Bu Sri. Pak Gianto bagaimana? Kalau saya kemarin sudah konsultasi dengan Prof. Budi, kata beliau, saya akan difokus ke kemampuan komunikasi matematis, Bu. Dan mengenai pembelajaran sama model pembelajaran itu masih belum dimasukkan karena harus fokus dulu di judul, karena judulnya itu katanya masih ke tahap S2, belum S3 tuh Bu. Jadi masih harus difokuskan lagi dalam hal konsep katanya. Nanti dimasukin di judul tersebut itu entah itu analisisnya atau apanya gitu tuh Bu. Karena kan kemarin kan judulnya baru kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari motivasi berprestasi siswa melalui pembelajaran PBL kan. Terus beliau untuk saat ini baru fokus di masalah-masalah misalnya latar belakang, perusahaan masalah, tujuan di bab 1. Iya. Kayak gitu. Kemarin tuh Bu. Iya. Jadi ini karena berkaitan dengan mata kuliah juga, supaya Bapak Ibu juga menghasilkan ide-ide pembelajaran inovatif, ya toh? Jadi ya sebaiknya ada model yang memang tadi inovatif seperti apa yang Bapak Ibu terapkan. Tentunya model pembelajaran inovatif yang Bapak Ibu terapkan didasarkan pada kajian-kajian artikel-artikel yang ada, begitu ya. Nah, ini mengklarifikasi kemarin yang saya memberikan informasi Bapak Ibu tentang materi pedagogi ya. Jadi walaupun Bapak Ibu ini di S3 atau di S2 sudah pernah mendapatkan, tetapi perlu diketahui juga seperti apa pedagogi yang sekarang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, ya. Nah, sehingga kemarin saya share modul pedagogi supaya Bapak Ibu bisa menganalisis dan mendalami jika nanti ada semacam diskusi-diskusi di luar yang berkaitan dengan keprofesionalan guru, itu Bapak Ibu punya bahan. Di samping itu saya share juga 2 buku ya, penilaian HOT dan pembelajaran HOT ya. Nah, itu diterbitkan tahun 2018 Bu ya. Jadi itu bahan yang memang itu bahan juga diberikan di dalam rangka guru profesional, sehingga sebetulnya saya ingin semacam begini. Jadi pembelajaran inovatif yang seperti apa toh? Yang menyeluruh gitu ya, yang menyeluruh dalam ini
kaitannya dengan yang sekarang diharapkan, gitu loh. Ya, yang sekarang diharapkan. Model pembelajaran inovatif yang seperti apa yang sekarang diharapkan. Bapak Ibu sebetulnya bisa merangkum dari itu semua, dari bahan materi yang saya berikan, tapi kemarin saya membagi-bagi ya Bapak Ibu. Sementara membagi-bagi tidak apa-apa, supaya Bapak Ibu dalam mempelajari itu kalau sudah dibagi-bagi itu kan agak penak ya. Nanti akan jalan gitu ya. Jadi gantian begitu ya. Nah, tapi sebenarnya saya ingin juga menurut Bapak Ibu masing-masing, nah, pembelajaran inovatif itu seperti apa yang tadi di awal, pada saat tugas awal saya mengatakan silakan Bapak Ibu untuk membuat PPT berkaitan model pembelajaran inovatif dengan bahan dari yang saya berikan, ya. Nah, monggo itu nanti kita bahas minggu depan ya. Minggu depan Bapak Ibu lanjut atau kita ketemuan ya? Besok minggu depan pertemuan ke-7 loh. Jen, rencananya yang itu Bu, tugas yang dibagi-bagi itu kan dipresentasikan di minggu depan. Iya, masuk saja ya supaya Bapak Ibu juga bisa maksudnya perso berkaitan dengan yang sekarang diberikan untuk guru profesional itu seperti apa. Begitu. Ya. Nah, jadi itu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ketemu siapa berkaitan dengan teman diskusi begitu punya bahan gitu loh maksud saya ya. Punya bahan untuk oh itu masih gini kan enak ya. Nah, jadi seperti itu. Itu begitu Bapak Ibu bisa kita akhiri. Ini sudah 2:30. Aku masih betah di sini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Terima kasih Bu. Nah, supaya ada target yang sudah Bapak Ibu buat, nanti Bu Emi perlu mengisi Elena ya. Jadi Bapak Ibu unggah sudah apa yang sudah dilakukan nanti sebagai apa itu? Tagihan ya, sebagai tagihan untuk diunggah di Elena gitu ya. Nah, nanti silakan diunggah di Elena, nanti saya berikan juga forum diskusi, hasil diskusi ini bisa dikomunikasikan lagi lewat LMS ya di Elena, kemudian Bapak Ibu unggah yang sudah dilakukan sampai mana sehingga target itu kelihatan prosesnya begitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dengan semangatnya, antusiasnya ya. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan berkah ya. Amin. Apa yang Bapak Ibu inginkan diijabah. Amin. Ya. Amin. Lancar kuliahnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan selesai pada waktunya ya. Amin. Tambah kenceng itu Bu, amin. Amin. Tambah langsung Amin, amin ya Rabbal alamin ya, kita amin. Demikian Bapak Ibu, tutup dengan doa ya. Monggo. Apa yang untuk doa nih? Guna Pak Gi? Pak Sugi napa? Pak Sugi apa niki? Ya, Dari Pak Gun. Monggo Pak Sugi. Sebelum mengakhiri perkuliahan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah telah selesai. Monggo. Terima kasih Bu. Bu Emi. Terima kasih Sehat Pak ya Bu. Sehat Bu. Semoga Sehat selalu terus, Bu. sehat, Keluarga, Bu. bahagia. Sampai jumpa lagi kan ya. Nggih Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.